bapak saya senang dengan Jenderal Abdul Haris Nasution, dikasih Nasution. Pengagum Buya Hamka, dikasih Buya Hamka. Tapi alhamdulillah saya masih daerah Dayak dan saya sadar, saya juga sempat kemarin kebenarnya secara politik et ampera itu orang tua kami waktu itu bahwa kita seolah-olah menjadi Melayu. Tapi rupanya kami mulai sadar bahwa itu adalah politik Belanda saat itu. Dan alhamdulillah kami diakui oleh teman-teman kami dari leluhur-leluhur kami dari agama terdahulu Hindu Kaharingan maupun agama Kristen dan Katolik lainnya, kami bersatu padu bahwa orang Dayak terdiri dari berbagai macam agama itu bersatu dalam satu rumah betang. Itu yang kami ingin tegaskan. Jadi kepada saudara Edi Mulyadi, lihat kami sudah mencanangkan dalam rumah betang itu keberagaman. Kadang-kadang dalam satu rumah itu ada berbagai macam-macam agama di dalamnya. Nah, untuk itulah maka dalam kesempatan ini saya secara singkat saja akan mempersilahkan Bapak Ducun H. Umar secara singkat, tolong disampaikan, dibacakan pernyataan sikap kita. Nanti baru kepada korlap kami, yaitu Bapak Toseng, agar nantinya memberikan secara singkat dari masing-masing perwakilan Kalimantan untuk menyampaikannya. Terima kasih kepada Bapak Ducun H. Umar, kami persilahkan untuk membacakan pernyataan sikap secara langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe selamat lingun latai, salam sahujud karende melempang, adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Harus. Baiklah, saya akan menyampaikan pernyataan sikap Aliansi Borneo Bersatu. Adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Harus. Sehubungan dengan penghinaan yang diucapkan dengan sengaja, dugaan penghinaan atas IKN yang disampaikan oleh oknum bernama Saudara Edi Mulyadi CS, yang bersangkutan menyampaikan perkataan penghinaan terhadap masyarakat Dayak Kalimantan terkait dijadikan Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara, yang viral melalui media sosial. Dalam video berdurasi 57 detik, kami warga Dayak Kalimantan dan beberapa masyarakat Kalimantan yang tergabung dalam Aliansi Borneo Bersatu tersinggung dan marah. Dengan ini menyatakan sikap. 1. Mengecam pernyataan Edi Mulyadi CS yang diunggah oleh yang bersangkutan di media sosial pada hari Selasa 18 Januari 2022 dengan konten yang berisikan penghinaan dan pelecehan terhadap Pulau Kalimantan dengan mengatakan bahwa Kalimantan adalah tempat pembuangan anak jin dan hanya monyet yang mau tinggal di sana, yang melukai harga diri dan perasaan masyarakat Dayak secara umum dan masyarakat Dayak Kalimantan secara khusus, Kalimantan Tengah secara khusus. 2. Mengecam penghinaan terhadap Menteri Pertahanan Indonesia yang merupakan pejabat negara yang sah dengan mengatakan Menhan adalah harimau yang berubah menjadi kucing. Mendukung langkah-langkah aparat negara, dalam hal ini Kapolri, untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum terhadap Edi Mulyadi CS. 4. Mendesak dilaksanakannya sidang adat Dayak terhadap Edi Mulyadi CS. 5. Dalam rangka implementasi terwujudnya IKN, dalam proses pelaksanaannya wajib hukumnya melibatkan secara penuh kelembagaan adat Dayak maupun para putra-putri asli Dayak dalam mengawal terbentuknya IKN. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Ditandatangani oleh seluruh komponen Dayak Kalimantan. Terima kasih.
Baik, demikianlah tadi penyampaian sekaligus kepada Korlap Bapak Toseng Asang agar dapat menyampaikan secara singkat bersama perwakilan 5 Kalimantan. Terima kasih. Singkat. Terima kasih Pak Hamka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan Komisi 3 DPR RI, beserta wakil dan anggotanya yang kami hormati. Ini tokoh kami, Bapak Agustia Sabran, juga sekaligus Ketua DIADI Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah. Tepuk tangan dulu buat beliau. Beliau sangat akomodatif sekali ketika kami koordinasi, coba kita hubungin beliau, langsung dia sambut. Oke, kita coba akan fasilitasi. Ternyata kami nggak siapa. Nah, kami juga ada Bawi Dayak di sini. Ibu Egani juga keterwakilan dari Kalimantan Tengah. Luar biasa, Kalimantan Tengah 2 orang putra putri di sini ya. Selamat berjumpa Ibu Egani dan Pak Agustin Sabran. Terima kasih Pak telah memfasilitasi kami, dan kebetulan beliau ini Ketua DIADI sangat luar biasa juga dengan masyarakat Dayak yang majemuk ini. Baik, saya langsung memperkenalkan dulu teman-teman ini yang dari ujung sana, Pak Dr. Mambang Tubil, ini tokoh Dayak juga. Nah, yang ini yang sebelahnya tuh Pak Bambang Irawan. Kalau kemarin viral di Kalteng terkait dengan TPBR dengan Pordayak, ini orangnya Pak Bambang Irawan. Yang berikutnya ini ada Pak Ducun tadi. Nah, ini ada dari Kalimantan Tengah Pak ya, 3 ini dari Kalimantan Utara. Pak Deki juga nanti akan memberikan kesempatan. Kita keterwakilan nanti di samping kiri saya Pak Portenain dari Kaltim, di samping kiri saya Pak Gabriel dari Kaltim juga. Yang di sebelah kanan teman saya itu dari Kalimantan Selatan, yang di sana dari Kalimantan Timur juga. Ada lagi nggak? Oh, nggak ada. Baik, saya langsung aja mungkin mewakili dari yang di belakang. Sorry. Yang di belakang ini ada Kalbar, Kaltim. Nah, di sana si Adinda Jepri itu seniman dari Kaltim, luar biasa, sudah keliling dunia juga Pak. Tolong ini juga adat istiadat kita tetap diperhatikan nanti senian kita. Ini dari Kalimantan Barat si Damus, terus Ibu Yosita itu Dr. Yosita, ini Ibu Rayati Kalimantan Tengah, Pak Suadi tokoh supranatural kita, terus Bu Mary dari Kalteng, Ibu UNC Kalimantan Tengah, Ibu Eprata Kalteng, yang di sana dari Kalimantan Tengah si Theo, terus ada Victor, dan 2 orang ibu-ibu itu dari Kalimantan Tengah. Banyak dari Kalimantan Tengah Pak. Hampir aja kita naik perahu kemarin, karena pesawatnya sudah nggak muat lagi. Sehingga di Banjarmasin pasti. Baik, saya langsung saja dari Kalimantan Utara dulu. Silakan Saudara Deki, langsung saja. Gaspol, setelah itu dari Pak Bambang Irawan setelah itu. Singkat ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang yang kami hormati, saya Diki Samuel, saya dari Kaltara, juga bisa dari Kaltim. Ya, salam hormat perwakilan kami Kalimantan Timur, Pak Saparudin dan Pak Rudi Masud. Dan saya lihat kemarin itu Pak Rudi Masud di dalam sidang Komisi 3 juga sangat keras mengecam tentang penghinaan. Dan terima kasih juga untuk Ayanda Agustiar Sabran yang sudah memfasilitasi kami masyarakat Dayak untuk dapat beraudiensi pada siang hari ini. Pada pertemuan hari ini, kami masyarakat Dayak dan Kalimantan secara umum menyatakan kepada kamu Edi Mulyadi, kami sekarang ada di Jakarta. Kita jemput, ya. Kami ada sekarang di Jakarta. Kami akan jemput kamu. Kita jemput. Karena kamu sudah buat kegaduhan dan kekacauan. Karena Kalimantan tidak pernah minta ibu kota dipindahkan ke Kalimantan. Tetapi kamu sudah menghina kami Kalimantan. Kami akan tunjukkan kepada kamu. Kalau kamu tidak datang ke Kalimantan untuk di sidang adat, tunggu. Saya sekaligus atas nama Forum Dayak Bersatu dan Pak Rudi tahu, perjuangan kami mengawal rancangan undang-undang.
Kami tidak mau di dalam undang-undang itu tidak mengakomodir kearifan lokal. Dan kami kecewa sekali. Bukan hanya kearifan lokal tidak diakomodir, tetapi Edi Mulyadi CS menghina kami, tempat kami sebagai tempat pembuangan anak jin. Dan kami berharap apa yang menjadi pemikiran Edi Mulyadi CS ini bukanlah pemikiran daripada pemerintah pusat. Jangan-jangan pemerintah juga dan orang Jakarta juga berpikir bahwa masyarakat Kalimantan adalah monyet dan genderuwo, sehingga kami selama ini tidak diperhatikan, bahkan tidak diberi kesempatan putra-putra terbaik Kalimantan untuk memimpin di pemerintahan pusat. Karena itu di dalam otorita kami berharap dan kami percaya kepada Bapak Presiden Jokowi akan bijaksana melibatkan putra-putra terbaik Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Terima kasih. Terima kasih. Langsung ke Pak Bambang Irawan. Pak Bambang Tupil, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kasaraga Basengat Kajubata. Harus. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3 DPR RI, seluruh anggota Komisi 3, yang saya sangat hormati dan saya banggakan Bapak Haji Agustiar Sabran, salah satu tokoh Dayak sentral di Kalimantan. Pada hari ini bisa memfasilitasi kami. Yang kami hormati Ibu Ari Agani, ini sangat luar biasa berjuang untuk Dayak. Saya langsung saja. Yang pertama, saya ingin menyampaikan aspirasi dari Kalimantan Tengah, bahwa Kalimantan Tengah memandang bahwa Indonesia ini adalah negara yang besar, penuh dengan adat istiadat dari Sabang sampai Merauke. Oleh sebab itu, untuk pernyataan Edi Mulyadi ini sangat mencederai daripada harkat dan martabat orang Dayak. Sepakat? Untuk itu, kami dari Kalimantan Tengah yang bergabung di dalam aliansi Borneo Bersatu menyampaikan agar Edi Mulyadi harus dilaksanakan penyelesaian mekanisme peradilan adat. Itu yang pertama. Yang kedua, harus dihukum dengan hukum positif. Itu yang kami sampaikan supaya tidak terjadi lagi Edi yang lain yang mencederai hati masyarakat adat di Kalimantan. Saya kira itu. Terima kasih. Langsung Pak Bambang Irawan. Terima kasih. Yang saya hormati pimpinan sidang beserta jajarannya. Perkenalkan, nama saya Bambang Irawan. Saya berasal dari Kalimantan Tengah, suku Dayak asli. Terkait dengan Edi Mulyadi, tolong pimpinan segera koordinasi dengan Kapolri untuk bisa segera ditindaklanjuti. Jangan dibiarkan berlarut-larut, karena ini akan membuat kegaduhan. Saya sepakat kepada Bang Diki tadi. Janganlah pikiran-pikiran yang kami pikir ini, kami orang kampung ini, kami orang desa ini berpikir, jangan-jangan orang pusat juga menganggap kami ini adalah monyet-monyet dan jin-jin aja di sana. Keterlibatan kami ataupun keterlibatan orang-orang lokal di sana tidak ada. Jangan sampai jadikan orang-orang lokal di sana, orang-orang Kalimantan di sana hanya bagian cuci piringnya aja. Di sini semua cuma menikmati. Pusat menikmati, kita bagian cuci piring, kita bagian ribut-ributnya, kita bagian khususnya. Jangan sampai kejadian-kejadian yang menjadi catatan merah di Kalimantan itu harus terulang gara-gara ketidakadilan. Tolong pimpinan, kami juga minta kepada Presiden Jokowi, perhatikanlah
daerah ini, daerah Kalimantan ini luar biasa, banyak berkontribusi terhadap Indonesia, dan kami sebagai orang Dayak telah setia sampai saat ini. Kami telah bersumpah di depan Soekarno di Jogja tahun 1957, kami bersumpah tidak akan lari, tidak akan ingkar dari NKRI. Tapi tolong perhatikan juga, IKN yang ada di Kalimantan Tengah kami akan dukung. Kami akan dukung sepenuhnya, tapi pelibatan orang-orang Kalimantan tolong perhatikan. Banyak orang Kalimantan ini yang pintar, Pak. Banyak orang manajerial, banyak pimpinan-pimpinan, banyak sejarah-sejarah, mereka juga pernah menjadi bupati, gubernur, banyak. Dan akan menjadi kekecewaan kami apabila aspirasi kami tidak diperhatikan. Saya katakan, jangan jadikan kami orang Kalimantan ini bagian bersih-bersih. Jangan jadikan kami hanya cuci piring ke kalian aja. Dan jangan jadikan kami hanya sebagai penonton di tempat kami. Itu saja. Terima kasih. Baik, langsung ke Kaltim Portenain. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3 DPR RI dan seluruh anggotanya. Yang saya sangat hormati dan saya banggakan orang tua kami, Bapak Agus Tiar Sabran. Ini orang tua kami, ayahanda kami. Yang saya hormati dan saya banggakan orang tua kami juga tokoh Kalimantan Timur, Bapak Saparudin. Terima kasih Pak, orang tua kami juga. Yang tidak lupa juga saya hormati dan saya banggakan Bapak Rudi Masud dari Kaltim, ini tokoh dan orang tua kami. Pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri, saya Portinain, perwakilan dari Kalimantan Timur. Untuk ini saya tidak mengulangi lagi pernyataan sikap karena sudah cukup tegas diwakili oleh semua teman-teman. Pada prinsipnya Kalimantan Timur mendukung penuh atas Kalimantan ditunjuk sebagai ibu kota negara dengan nama Nusantara. Terima kasih, ini dari Kalimantan Timur, saya kembalikan kepada Korlap. Terima kasih Pak Portenain. Pak Gabriel, omong yang disampaikan. Setelah itu dari Kalimantan Selatan, setelah Pak Gabriel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja, nama saya Bayer Gabriel. Saya perwakilan di Kalimantan Timur. Yang perlu kita simak bersama-sama pada kesempatan siang hari ini bahwa sampaikan kepada Edi Mulyadi bahwa monyet genderuwo kuntilanak yang dikatakan beliau sekarang ada di Jakarta untuk mencari beliau. Inilah keberadaan kami. Kami tidak bermain-main, tidak hanya sekedar gertak-gertak saja, tetapi kami sekarang ada di Jakarta. Pada saat saya turun di pesawat 2 hari yang lalu, saya langsung berkunjung ke studio TV One untuk mencari yang bersangkutan. Untung beliau tidak ada di sana dan beliau tidak datang dalam diskusi tersebut. Apabila beliau datang, detik menit itulah akan saya tangkap yang bersangkutan. Ini adalah tindakan tegas yang kami lakukan terhadap mulut-mulut beliau yang menurut kami adalah mulut-mulut kuntilanak itu. Yang dikatakan kuntilanak genderuwo sebenarnya adalah Edi Mulyadi itu. Kami masyarakat Kaltim sangat menghargai, sangat menghormati kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah menetapkan Kalimantan sebagai ibu kota negara. Kami siap mendukung Presiden Republik Indonesia. Kami siap mendukung mengawal ibu kota negara yang berada di Kalimantan. Sampai titik darah penghabisan, sampai titik darah terakhir pun kami akan berjuang mendukung pemerintah demi ibu kota negara Republik Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Gabriel. Kami langsung ke dari Kalsel. Perkenalkan nama ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacarian Kasruga, Basingat Kajubata. Perkenalkan, nama saya Ikul. Saya perwakilan Aliansi Borneo dari Banjarmasin. Saya tidak berbicara panjang lebar. Saya ucapkan terima kasih banyak atas pihak DPR telah mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Kami sangat dukung Pak, dan kami siap mengawal sampai ibu kota negara yang pindah ke Kalimantan. Cuma yang sangat disayangkan dari pihak
kami euforia dengan pemindahan ibu kota, ternyata ada sekelompok, ada satu orang yang mengecam, yang menghina daerah kami, Pak. Kami berharap dengan pemeriksaan besok pagi, pihak EDCS langsung ditahan, Pak. Dengar, pihak kapal langsung ditahan besok. Karena hari Jumat itu pemeriksaan kami mengawal ke sana, ke Mabes Polri, Pak. Kalau dia tidak tahan, maka kami akan eksekusi dan bawa dia ke Kalimantan untuk sidang adat, Pak. Seperti itu. Itulah harapan kami. Setuju, teman-teman? Setuju. Dan juga yang berikutnya, Pak, kami mohon sekiranya bisa dipertimbangkan kami putra daerah asal Kalimantan untuk menjadi kota otorita. Tolong sampaikan ke Pak Presiden, mohon pertimbangan ini, Pak. Jangan hanya kami jadi penonton, karena orang Kalimantan, orang Dayak itu siap, Pak, memimpin, Pak. Seperti itu. Ya, karena kami di sini, Pak, semua sarjana semua, Pak. Dari sana semua sarjana, Pak. Bahkan ada yang S2, S3, Pak. Jadi kami siap jadi pemimpin. Siapapun yang tunjuk Jokowi, putra Kalimantan harus memimpin jadi ketua otorita, Pak. Ketua Nusantara, Pak. Saya kira mungkin singkat dari saya nggak berpanjang lebar. Mungkin teman-teman lain menambah. Sekian dan terima kasih, Pak. Ya, dari ujung cukup oke. Bapak Komisi 3 dan bapak-bapak, ibu-ibu anggota Komisi 3 yang kami hormati, saya sedikit kesimpulannya. Satu, tolong dikawal tentang kasus Edi Mulyadi ini, dan kami berharap Pak, orang sebagai otorita adalah orang Kalimantan. Pak Jokowi mendahan nonton ini, kami usulkan lagi bahwa kami mengusulkan orang Kalimantan yang menjadi pimpinan otoritanya nanti. Terima kasih. Silakan ke Bung Hamka. Terima kasih semuanya sudah menyampaikan, kami harapkan sudah plong. Selanjutnya kami sampaikan juga kepada Bapak Presiden Jokowi, semoga dapat mendengar daripada jerit hati daripada masyarakat Kalimantan, khususnya suku bangsa Dayak. Beliau sudah kami beri gelar oleh Bapak Haji Agus Yarsa langsung pada saat itu sebagai Raja Haring Hatungket Langit, sebagai pemimpin yang arif bijaksana, yang berbudi luhur dan selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Untuk itulah pada masyarakat suku bangsa Dayak Lundayeh pun sudah menyampaikan juga gelar Dayak kepada beliau. Ini satu bentuk penghormatan kami suku bangsa Dayak kepada pemimpin kami. Moga ini dapat dijadikan semacam bentuk motivasi untuk memberikan juga penghargaan kepada kami. Jangan sampai kami ini jadi anak nakal. Kami masyarakat suku bangsa Dayak ini sudah sangat bersabar, sudah cukup mengalah. Sumber daya alam kami dari kayu, dari batu bara, dari apam sudah dikeruk sedemikian rupa, dan untuk itulah maka jangan sampai kami lagi menjadi hanya semacam tempat untuk cuci piring, kata teman kami tadi, hanya cuci masalah saja. Untuk itu berikan penghargaan kepada suku bangsa Dayak menjadi tuan rumah di tempatnya sendiri. Jangan sampai kami sebagai tikus mati di lumbung padi. Demikian dapat kami sampaikan, kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Komisi 3. Baik, Bapak Ibu dan anak hadirin sekalian, terkait dengan penghinaan oleh Edi Mulyadi, di mana video 57 detik tersebut sangat menyakitkan komentarnya terhadap masyarakat Kalimantan. Sebelum saya meminta respon kawan-kawan yang berhadir, perlu saya informasikan, tadi pagi saya ada berkoordinasi dengan pimpinan Bareskrim karena kedatangan pian-pian pada hari ini. Jadi saya meminta info dulu sampai sejauh mana penanganan oleh kepolisian terhadap Edi Mulyadi. Oleh pimpinan Bareskrim disampaikan bahwa kasus Edi Mulyadi ini sudah masuk tahap penyidikan. Dan semua unsur sudah terpenuhi. Insya Allah seperti tadi yang disampaikan oleh saudara kita dari Kaltim tadi, bahwa Edi Mulyadi insya Allah besok Jumat akan dipanggil di Bareskrim. Instruksi langsung ditahan, Pak Ketua, kalau bisa langsung ditahan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya mintakan respon kawan-kawan terhadap
apa yang disampaikan oleh Dang Sanak Dayak dari Kalimantan ini dengan 5 pernyataan sikapnya. Untuk kesempatan pertama mungkin ada yang disampaikan oleh Ketua Dewan Adat Dayak, Pak Agustiar, ada yang disampaikan? Ke kanan mungkin dari Pak Rudi Masud, silakan Rudi Masud. Terima kasih pimpinan beserta dengan rekan-rekan Komisi 3. Terima kasih atas sambutan keluarga besar kami dari Kalimantan yang saat ini hadir dan seluruh keluarga besar Kalimantan Aliansi Borneo Bersatu. Selamat datang di Komisi 3 DPR RI. Pertama saya ingin menyampaikan dulu adalah salam daripada keluarga besar Kalimantan, Adil Katalino Bacureman Kasuraga, Basengat Kajubata, arus. Ini merupakan salam dari keluarga besar Kalimantan yang menunjukkan bagaimana persatuan dan kesatuan. Hari ini teman-teman dari Kalimantan saat ini hadir di dalam menyampaikan aspirasi secara langsung. Pertama, pimpinan beserta dengan rekan-rekan, wajiblah kita sekiranya mengakomodir segala kepentingan, terutama adalah berkaitan dengan permintaan-permintaan dari keluarga besar dari Kalimantan, mulai dari Edi Mulyadi hingga bagaimana berkaitan dengan otorita, penyusunan otorita berkaitan dengan ibu kota negara, ibu kota Nusantara, melibatkan ataupun juga sekiranya pemimpin-pemimpin kedepannya untuk otorita ini mempertimbangkan kearifan lokal, bagaimana supaya masyarakat dari Kalimantan ini ikut di dalamnya melaksanakan pembangunan ibu kota negara baru, insya Allah. Saudara-saudara saya yang hadir saat ini perlu diketahui, sejak tanggal 18 Januari 2022 Anda bukan lagi orang daerah, Anda bukan lagi orang kampung, tapi adalah Anda orang ibu kota ya. Jadi tanggal 18 itu sudah ditentukan, tinggal proses pelaksanaan saja. Saya juga menghimbau kepada saudara-saudara saya dari Kalimantan, se-Kalimantan saat ini yang hadir, mulai dari Kalimantan Timur, Utara, Barat, Selatan, dan Tengah. Pertama adalah tetap menjaga situasi dan kondusif di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Wajib dijaga, ini semuanya saudara-saudara saya semuanya. Yang kedua, agar proses dalam pelaksanaan ibu kota negara ini bisa berjalan dengan baik. Berkaitan dengan proses Edi Mulyadi, kita serahkan bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Saya juga kemarin sudah menyampaikan langsung di hadapan Pak Kapolri di dalam ruangan ini agar ditindak tegas. Saya lebih menyarankan kepada Polri untuk menahan Edi Mulyadi ketimbang dihukum adat. Kalau dihukum adat panjang urusannya, ya, panjang urusannya. Saya lebih senang bahwa hukum Republik Indonesia ini menjalankan sesuai dengan institusi. Saya meyakinin saya beserta dengan seluruh keluarga besar Kalimantan berdiri di belakang Bapak Kapolri untuk untuk menegakkan hukum seadil-adilnya. Mungkin ini pimpinan dan semua rekan-rekan, mudah-mudahan banyak manfaat hari ini Anda hadir semuanya, menunjukkan bahwa benar-benar masyarakat Kalimantan ini pertama adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Yang kedua, tentunya kami tidak boleh dikerdilkan, bahkan dikucilkan, bahwa Kalimantan bukanlah tempat pembuangan anak, pembuangan jin, buangan anak. Kami masyarakat Kalimantan bukanlah tempat kuntilanak, apalagi genderuwo, apalagi disebutkan dengan monyet. Ini tentunya tidak. Sekali lagi saya meyakinkan bahwa hari ini Anda telah datang ke sini dan ini pasti insya Allah akan didengar bukan hanya dengan Bapak Kapolri tapi juga dengan Bapak Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Rudi, mungkin sebelum kepada Ibu yang cantik ini mungkin kita perlu masukkan Pak Saparudin, mantan Kapolda Kalimantan Timur. Silahkan Pak Saparudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Adil Katalino Bakuramin Basaruga Basengat Kayubata. Saya itu kan Wakapolda di Kalimantan Barat 3 tahun, Pak. Terus
jadi Kapolda di Kalimantan Timur 2 tahun 8 bulan. Jadi mendengar ini rasanya saya kembali ke Kalimantan Barat. Terima kasih banyak atas kehadiran bapak-bapak, saudara-saudara kami, orang tua kami dari Kalimantan. Ini Kalimantan Bersatu ini. Dan kita ini bisa duduk di sini karena mewakili bapak-bapak. Kalau saya tidak merasakan itu yang apa bapak rasakan, berarti saya mengkhianati bapak-bapak. Kami ada di sini karena bapak-bapak memberikan kepercayaan kepada kami jadi anggota DPR. Oh, sama ibu juga ini. Jadi saya kira itu. Dan begini Pak, kami ya memang itu nanti Bapak sudah, dan ini kan semuanya dan itu saya kira secara spontanitas memang ada perasaan yang terluka di hati kita semua di Kalimantan, sehingga laporan itu kan di semua Polda ada Pak. Jadi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, itu menerima, Polda itu menerima semua laporan itu Pak. Sehingga sekitar ada 16 atau 18 laporan, dan sekarang ditarik ke Mabes Polri. Ditarik ke Mabes Polri Pak, disatukan. Seperti yang disampaikan tadi Pak Ketua, Pak Pangeran, dipanggil hari Jumat. Hari Jumat dipanggil Pak Edi Mulyadi, mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita semua. Nggak usah diomongin Pak. Kita dan kami Pak, kami di sini yang dari Kalimantan dan saya kira semua Komisi 3 akan mengawal ini. Ya. Nanti kan ada RDP lagi dengan Kapolri, pasti kita tanya lagi. Tetapi di luar itu, kami dengan Pak Pangeran secara itu akan datang ke Mabes Polri, mengecek seperti apa nanti perkembangan proses Edi Mulyadi ini. Ya Pak? Nggak usah Bapak. Kalau Bapak datang ke sana kan jadi geger Mabes Polri itu Pak. Jadi kami perwakilan Bapak, kami mewakili Bapak-bapak, dan kami akan merasakan itu dan akan bertanggung jawab terhadap itu Pak. Jadi nggak usah Bapak tenang saja di Kalimantan, kami di Jakarta ini yang wakil-wakil Bapak di Jakarta akan mengawal itu, akan mengawal ke Mabes Polri seperti apa prosesnya itu. Ya Pak ya. Percayakanlah kami di bawah pimpinan Pak Pangeran, beliau wakil ketua, tapi kita akan bersama-sama dengan pimpinan Komisi 3 Pak. Seluruhnya Komisi 3 akan mengawal. Ini kan ada Pak, ini beliau hadir nih Pak Johan Budi. Dari KPK. Iya Pak. KPK, orang KPK ditugaskan di DPR, Pak. Iya kan, ditugaskan di DPR RI. Loh, beliau tahunya Pak orang KPK, Pak. Tahunya KPK, Pak. Perwakilan, Pak. Perwakilan KPK DPR. Ada Pak Bambang Deha, mantan wali kota Surabaya. Beliau mendukung Pak semua. Ada Pak Supriyansa, orang Bugis, saudaranya banyak sekali di Kalimantan Pak. Itu makanya hadir Pak, saudaranya banyak sekali. Instruksi Ketua, bukan saudaranya, istrinya.
Kalau Bapak tidak setia, nanti malam istri Bapak membelakangi Bapak. Ya, ada lagi beliau. Ini jadi apa namanya? Pak Heru dari Kalsel. Itu di belakang Pak Inca Panjaitan. Oh Pak, dari Sumatera mendukung kita Pak, dari Sumatera mendukung kita. Ya Jawa Timur Pak, ini dari dapil Jawa Timur Pak Johan Budi juga dapil Jawa Timur Pak. Jadi saya kira semua dan kita sudah bicara Pak tadi di dalam ketua komisi kita, wakil-wakil ketua komisi akan sepakat untuk mengawal ini. Ya, percayakan kita. Saya sudah bilang Pak, saya sudah bilang tadi ada wawancara dari televisi. Ini harus ditangani segera oleh Mabes Polri dan dilakukan tindakan-tindakan sesuai dengan harapan orang-orang Kalimantan Timur. Karena kalau tidak, kalau orang Kalimantan Timur bertindak sendiri-sendiri lebih gawat lagi. Ya kan? Ya, Sekalimantan akan lebih gawat lagi. Sudahlah, kita serahkan ke Mabes Polri, tapi kita minta Mabes Polri profesional di dalam proses hukum ini. Udah Pak, kita akan kawal dan Bapak Kapolri akan mempertanggungjawabkan nanti di depan sini Pak. Ya Pak ya, saya kira itu Pak tanggapan kami. Insya Allah kita akan mengawal itu semua. Terima kasih Pak. Baik Pak Saparudin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tadi beliau menyatakan siap mengawal. Jadi berikutnya kami berikan kesempatan untuk respon dari Pak Heru. Mau ngalah dengan Ibu? Harus ngalah lah sama Ibu. Ngalah lah. Oke, Bu Ari, silakan Bu Ari. Baik, terima kasih Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Tabe selamat linguna latai sambasa hujud karandem malempang. Adil katalino bacuramin kasuruga basengat kajubata. Harus. Sebelum saya memulai, saya pengen orang Dayak bangkit ya. Terima kasih pimpinan dan seluruh Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati dan yang saya cintai, Aliansi Borneo Bersatu, Bapak Ibu dari Kokus Kalimantan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Pertama, saya mengapresiasi atas kehadiran Bapak Ibu. Saya tahu perjuangan ini adalah perjuangan harga diri. Dan saya berterima kasih kepada adik saya, Bapak Haji Agustiar Sabran, yang menginisiasi kegiatan ini. Pimpinan dan Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebagai representasi wakil rakyat Kalimantan Tengah, sebagai seorang Bawi Dayak, sebagai seorang perempuan Dayak yang lahir di bumi Kalimantan, saya mau katakan dan tegaskan, bukan satu kebetulan saya ada di Komisi 3. Republik Indonesia adalah negara hukum. Dan kita sama-sama mendengar bahwa Saudara Edi Mulyadi statusnya sudah meningkat dari penyelidikan kepada penyidikan. Dan saya mau katakan kepada saudara-saudaraku, orang Dayak, kita memang orang kampung. Kita dilahirkan di bumi Kalimantan. Saudara kita memang monyet. Karena Kalimantan adalah majority hutan belantara.
Tapi orang Kalimantan punya sumber daya manusia yang cerdas. Ini orang-orang cerdas, tepuk tangan dulu. Oleh karenanya, dengan pernyataan sikap yang disampaikan oleh saudara-saudaraku Aliansi Borneo Bersatu, dari poin 1 sampai 5, saya mau tegaskan, pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3, wabil khusus yang lahir sebagai wakil rakyat dari seluruh Kokus Kalimantan, tidak usah bimbang ragu, kami akan kawal kasus ini sampai selesai. Dan ini juga menjadi pembelajaran yang baik buat kita warga bangsa. Bagaimana kita merawat kebinekaan. Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 3 tadi sudah mendengar narasi bahwa Kalimantan itu punya filosofi, memiliki rumah besar yang dulu hidup bersama di dalamnya. Berbagai suku, terdiri dari 10-20 kepala keluarga, tidak pernah bertengkar, guyup, bersatu. Oleh karenanya saya mau sampaikan, jangan biarkan warga Kalimantan menjadi penonton dari pembangunan ini. Elak menanasare. Demikian Ketua, dan sekali lagi saya berkomitmen dan seluruh kawan-kawan memberikan semangat kepada saudara-saudaraku se-Kalimantan. Kami akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahih, sahih, sahih. Shalom. Coba bisa bayangkan, secantik ini ganasnya aja begini. Luar biasa, luar biasa. Semangatnya menggugah kawan-kawan keluarga dari Kalimantan. Tepuk tangan dulu buat Ibu Ega. Jadi perlu kami informasikan kepada kawan-kawan bahwa Kalimantan itu dulu satu Kalimantan. Tahun 57 kalau nggak salah, ada undang-undang pemekaran dibagi 4 Kalimantan, ada Barat, Tengah, dan Timur. Selatan. Jadi dulu ibu kotanya Kalimantan Selatan. Pak Ibu hadirin yang sekalian, kami persilakan Pak Heru untuk menyampaikan responnya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Pak Pangeran Hairul Saleh, orang Kalimantan. Kita semua orang Kalimantan, ada Pak Agustiar Sabran, ada Bu Ari, kemudian ada Pak Harum, Haji Rudi Masud, dan Pak Saparudin, termasuk saya sendiri. Saya Heru Widodo, Pak. Saya dari Dapil Kalimantan Selatan 2. Ini berseberangan dengan dapilnya Pak Pangeran Hairul Saleh. Pertama-tama saya ingin sampaikan keprihatinan yang sama kepada seluruh warga Borneo Bersatu. Panas sudah tidak bisa dirasakan lagi, dingin juga sudah tidak dirasakan lagi, karena saya memahami betul bahwa ini ketersinggungan yang luar biasa kepada masyarakat Dayak ketika daerahnya kemudian dicaci maki dengan sesuatu yang tidak pantas. Saya sebagai anggota DPRI dari Dapil Kalimantan tentu juga merasakan hal yang sama apa yang dirasakan oleh bapak-bapak sekalian, bahwa kami juga punya komitmen dengan saudara-saudara kita yang ada di Komisi 3, Pak Pangeran Hairul Saleh sebagai komandan kita, pimpinan komisi, Pak Agustiar Sabran, kemudian Pak Saparudin, Bu Ari, dan Pak Harum. Kita punya komitmen sama bahwa ini harus segera diselesaikan. Tapi juga perlu diingat bahwa kita ini negara hukum, maka kita juga
harus patuh dengan hukum. Kembali saya katakan, tadi disampaikan oleh Pak Saparudin bahwa kita harus menjaga kondisi ini agar tetap kondusif. Semua harus kita percayakan kepada aparat penegak hukum. Dan saya meyakini betul karena prosesnya sudah sampai pada Bareskrim Mabes Polri, kami punya komitmen bahwa ini akan kami kawal secara baik, Pak. Percayakan pada kami bahwa ini akan kita selesaikan. Dan kemudian soal IKN, kami juga paham betul memang banyak orang-orang Kalimantan yang mereka punya potensi yang bagus. Saya kira ini juga nanti bisa menjadi perhatian kepada pemerintah, terutama Presiden Jokowi, memberikan kesempatan kepada orang asli daerah untuk ikut andil dalam IKN ini. Meskipun IKN ini bukan menjadi bagian dari yang kita bahas, Pak, karena kita di Komisi 3 kan membahas soal hukum. Tetapi masukan dari bapak-bapak sekalian, ini akan menjadi catatan penting bagi kita semua, seluruh warga Kalimantan Selatan, untuk kemudian nanti disampaikan kepada pemerintah. Saya kira itu, Pak Ketua, terima kasih untuk waktunya dan terima kasih sekali lagi bapak-bapak sekalian atas kehadiran waktunya. Pimpinan sebelah kanan, pimpinan. Sebelah kanan, pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, kita kiri dulu, Saudara Kuinca. Mas Budi silakan. Terima kasih Pak Pangeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Yang saya hormati Ketua Komisi juga anggota Komisi 3, Bapak dan Ibu sekalian dari Aliansi Borneo. Yang saya hormati dan saya banggakan, saya hormati juga kawan-kawan yang memiliki dapil Kalimantan ya, di Komisi 3. Saya memang bukan asli Kalimantan sehingga tidak bisa mengucapkan salam yang seperti Bu Ari sampaikan tadi, Bapak dan Ibu sekalian. Tapi izinkan saya untuk memberikan salam Nusantara kita. Merdeka! Terima kasih. Pak dan Ibu sekalian, meskipun saya bukan dapil Kalimantan, Pak Heru, saya juga merasakan betapa teman-teman dari Kalimantan merasa terganggu ya, terusik dengan kata-kata yang seharusnya tidak perlu diucapkan, dan itu sangat menyinggung perasaan. Saya kira tidak hanya teman-teman di Kalimantan ya, tapi saya asli orang Jawa, saya juga orang desa Pak, sama. Tapi tentu kata-kata yang menyinggung, yang melukai perasaan itu yang membuat pecah belah bangsa ini tidak boleh dilakukan oleh siapapun, dari golongan manapun, dari suku manapun, tidak boleh Pak. Itu merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Saya setuju dengan Pak Rudi tadi, mari kita serahkan kepada penegak hukum Mabes Polri, dan saya juga membaca tadi bahwa kasusnya sudah naik ke proses penyidikan. Artinya kalau pemahaman hukum saya, kalau sudah masuk ke proses penyidikan artinya telah terpenuhi. Pak Supriyansa, kalau dulu saya selalu mengatakan 2 alat permulaan yang cukup, 2 alat bukti permulaan yang cukup gitu, sehingga naik ke proses penyidikan gitu. Tadi sudah disampaikan banyak hal oleh teman-teman kami di Komisi 3. Saya ikut akan mengawal Pak, selain yang tadi soal yang satu tadi, yang IKN tadi Pak. Ya, tadi kan belum banyak yang ngomong, yang soal keterlibatan putra daerah. Nah, itu perlu kita dukung juga Pak. Meskipun saya asli orang Jawa Timur saya Pak sebenarnya. Jadi tetap kita ini, karena
potensi di sana, putra-putra daerah cukup banyak dari disampaikan oleh Bu Ari. Di sana orang-orangnya banyak yang cerdas ya. Bu Ari aja saya kaget juga tadi, wajahnya cantik tapi keras juga tadi kan, saya sempat kaget juga deh. Yang terakhir Pak Ketua ingin saya sampaikan juga, mari kita jaga situasi yang kondusif ya. Kita hormati proses hukum yang ada di Mabes Polri. Tadi Pak Saparudin ini kan juga mantan polisi, Pak Jenderal lagi. Pasti dia akan mengawal dengan ketat ya, apalagi posisi kami di Komisi 3 salah satu mitra yang harus kita awasi adalah Polri. Percayakan itu Pak kepada kami di Komisi 3. Tentu tidak harus orang yang mewakili Dapil Kalimantan saja yang memperjuangkan, tetapi juga kami yang Dapilnya Jawa Timur 7 juga akan ikut mengawal proses ini. Tentu harus kita hormati hukum positif Pak. Jadi mari kita jaga juga situasi yang kondusif sambil kita mengawasi proses hukum yang sedang dijalankan oleh pihak Polri. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu sekalian dari Aliansi Borneo. Saya senang bisa bertatap muka secara langsung, dan saya juga sangat senang sekali di Komisi 3 ini punya teman Bu Ari gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Jadi selain orang Kalimantan yang ada di Komisi 3, orang Jawa pun sangat tersinggung dengan pernyataan Pak Edi Mulyadi tadi, dan beliau berkomitmen ikut mengawal. Dan yang menggembirakan, jangan sampai orang Kalimantan hanya sebagai penonton nantinya. Saudara kita dari Batak, silakan. Terima kasih pimpinan yang terima kasih pimpinan Pak Pangeran yang baik hati, para anggota Dewan di khususnya Komisi 3 yang saya hormati, juga Bapak dan Ibu dari Aliansi Borneo Bersatu. Selamat datang di Komisi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Sampai jugalah salam dari Sumatera Utara. Horas. Biar sama kita Bang Johan Budi. Saya Hinca Panjaitan 13, daerah pemilihan Sumatera Utara 3. Kaget juga ada Nasution tadi di Kalimantan. Terima kasih. Kami mendengarkan dengan secara seksama dan penuh kehati-hatian apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu secara bergantian, baik dengan oral dan suara, tapi juga dengan tarian yang membanggakan tadi. Pesan telah disampaikan, sinyal telah dilemparkan. Komisi 3 menangkapnya dengan sempurna dan akan mengawalnya sampai selesai. Sebagai negara hukum, tentu sepakat dengan semua teman-teman, kita serahkan ini ke mekanisme hukum, dan tadi sudah dijelaskan, prosesnya sedang berjalan. Mudah-mudahan negeri kita tetap kondusif dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, berkenaan dengan ibu kota negara. Tadi sudah disebutkan Pak Saparudin, saudara saya yang sangat saya hormati. Saya salah satu dari anggota pansus itu sampai timus dan juga tim sinkronisasi. Sampai selesai di subuh hari menuntaskan pekerjaan-pekerjaan bersejarah itu. Tentulah ada yang pro, ada yang kontra. Itulah negara demokrasi. Kami dari fraksi Partai Demokrat
menyetujuinya dengan 5 catatan. Dan catatan itu salah satunya adalah kegalauan, kegelisahan dan harapan bapak-bapak dan ibu semua tentang adat dan budaya. Selama saya mengikuti proses itu, saya menyampaikan pandangan-pandangan yang sangat serius tentang ini. Di antara 5 pernyataan atau sikap kami, catatan kami kepada pemerintah untuk menyetujui undang-undang itu, salah satunya adalah sebagai berikut. Sebagai bentuk empati saya, fraksi kami juga kepada Bapak dan Ibu. Dikatakan di sana, fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk memperhatikan permasalahan lingkungan yang dapat terjadi dengan pemindahan ibu kota negara ini, yakni kemungkinan terjadinya pengelolaan sumber daya alam yang masif yang akan mempengaruhi fungsi ekologisnya dalam jangka panjang, seperti ancaman terhadap tata air dan perubahan iklim, seperti peningkatan biaya ekonomi terhadap pemanfaatan air, ancaman terhadap flora dan fauna. Saya tidak mau menggunakan istilah yang tadi itu ya, saya lebih suka flora dan fauna, seperti peningkatan resiko konflik satwa dan manusia, serta peningkatan resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Untuk itu, pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, environmental sustainable development, perlu dilakukan dengan melibatkan, ini dia Pak, kearifan lokal masyarakat setempat, kearifan lokal masyarakat adat, melalui pengakuan hak-hak konstitusionalnya yang sebaiknya tercantum dalam undang-undang itu. Pelestarian lingkungan, mitigasi bencana, dan pola konsumsi ramah lingkungan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, seturut dengan pasal 32 Undang-Undang Dasar 45, bahwa negeri yang kita cintai ini kita bangun dengan kearifan lokal dan budaya kita itu, budaya Nusantara yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Karena itu bagi saya adat dan budaya itu adalah akar dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Budayalah akarnya. Mari menyirami selalu akar, agar batang, dahan, cabang dan ranting sampai ke daun subur, menghasilkan buah yang berlimpah untuk kesejahteraan masyarakat kita. Karena itu, apa yang disampaikan Bapak dan Ibu semua, saya dukung penuh. Apalagi untuk melestarikan dan menghormati para leluhur kita yang telah mendahului kita, yang membuka jalan untuk kita. Barang siapa yang menghormati leluhurnya dengan sepenuh-penuh hatinya, sesungguhnya pada saat yang bersamaan dia sedang mempersiapkan dirinya menjadi leluhur bagi generasi dia berikutnya. Dan inilah akar kita membangun Indonesia. Jika kemudian Presiden Jokowi memberi nama ibu kota ini Nusantara, saya kira sempurnalah itu. Indonesia adalah bentuk tunggal dari Nusantara, dan Nusantara adalah bentuk jamak dari keindonesiaan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan ragu, jangan khawatir. Saya Hinca Panjaitan bersama kawan-kawan di Komisi 3. Jika teman-teman Bapak Ibu punya rumah besar Kalimantan, Anda juga punya rumah besar di Komisi 3 untuk menyampaikan aspirasinya lewat pimpinan yang memimpin kita semua. Saya kira itu saja, jangan khawatir, kita kawal sampai selesai bersama teman-teman, damai selalu di hati, dan mudah-mudahan ini sejuk kita selesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Horas! Terima kasih pimpinan yang baik hati telah memberi kesempatan kepada saya dari wilayah barat untuk meresponnya. Baik, terima kasih luar biasa semangat dukungan dari wilayah barat. Kiri masih ada yang disampaikan? Wah, silakan. Masalah IKN Pak, jadi saya tambahkan, saya yang membacakan dari fraksi PDI Perjuangan Pak, pandangan mini fraksi sebelum pada waktu pada pagi hari itu sebelum masuk di ini, sebelum paripurna Pak, ya. Jadi antara lain itu Pak,
Dan itu memang mungkin di pasal undang-undang IKN itu tidak ada, tapi nanti masuk di dalam peraturan pemerintah. Ya Pak ya. Mungkin kalau Bapak baca, karena sekarang kan dilengkapi dengan peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Yang pertama adalah harus dan akan masuk itu Pak, menghormati masyarakat adat Kalimantan. Itu masuk Pak. Yang kedua adalah koneksitas pembangunan. Jadi jangan sampai IKN itu yang gemerlap, terus daerah Kalimantan yang lainnya gelap, suram, seperti yang sekarang ini. Jadi itu akan terkonek nanti Pak, koneksitasnya akan terwujud itu. Jadi seluruh kementerian akan memperhatikan kebutuhan apa untuk kemajuan Kalimantan itu Pak, untuk mendukung IKN, karena akan nanti terkonek di situ Pak. Itu masuk di dalam peraturan pemerintah. Yang berikutnya adalah keterlibatan masyarakat Kalimantan. Itu akan masuk di dalam peraturan pemerintahnya, bahwa karena semua fraksi di pansus itu menyetujui bahwa masyarakat Kalimantan harus terlibat di dalam pembangunan IKN itu Pak. Ya. Mungkin Pak kalau dari awal itu minta supaya jadi ketua otorita, mungkin nggak jadi ketua otorita Pak, tapi kita mengharapkan ada jabatan-jabatan selain ketua otorita di situ nanti, dan artinya dalam pembangunan itu pemborong mitra-mitra kita nanti di dalam membangun Kalimantan itu, artinya kalau apa namanya, pemborong lokal harus dilibatkan di dalam membangun itu gitu loh Pak ya. Nah, jadi memang waktu kita dengar pendapat di Balikpapan waktu itu dengan seluruh seluruh adat pemangku adat Pak di Jatra itu, bahwa akan dilibatkan masyarakat adat juga. Cuma saya bilang harus menyiapkan sumber daya manusia kita, dan saya kira waktu itu juga di Universitas Mula Warman semua rektor sepakat akan menyiapkan sumber daya manusia untuk ikut serta membangun IKN Pak ya. Itu akan masuk nanti, semua harapan Bapak itu akan masuk nanti di peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Ya Pak ya, itu aja. Makasih Pak. Baik, terima kasih. Mungkin Mas Obon atau Mas Supri, saya lupa. Silakan Mas Supri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 3, saudara-saudara dari Aliansi Borneo Bersatu yang sama-sama saya banggakan, saya cintai. Terima kasih pada kesempatan ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian dari Aliansi Borneo Bersatu datang ke tempat ini di Komisi 3. Itu artinya apa? Bahwa kepercayaan yang tinggi yang Bapak-bapak miliki terhadap komisi ini, sehingga Bapak-bapak dan Ibu sekalian datang ke sini untuk menyampaikan aspirasinya. Dan tentu aspirasi ini merupakan tanggung jawab kami di Komisi 3 untuk mengawal secara baik dan benar. Tadi kita lihat bagaimana kawan-kawan telah memberikan apresiasi terhadap laporan dan penyampaian Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Namun sebelumnya kemarin saudara kita tokoh dari Kalimantan Timur Pak Haji Rudi sudah menyampaikan di hadapan Bapak Kapolri, Bapak Wakapolri dan semuanya mendengarkan
bahwa persoalan ini harus dituntaskan, harus diselesaikan secara baik sebelum orang menyelesaikan secara sendiri-sendiri. Ini tegas yang disampaikan oleh Pak Rudi pada saat itu, dan tentu telah kita lihat bersama pemberitaan pada hari ini Polri menerima dan mengapresiasi dalam bentuk langsung bekerja. Hari ini sudah kita dengarkan kabar bahwa sudah meningkat dari penyelidikan naik menjadi penyidikan. Apa yang disampaikan tadi saudara saya Pak Johan Budi, bahwa kalau sudah naik di tahap penyidikan berarti ini sudah serius akan lanjut, dan tentu kalau sudah naik penyidikan berarti sudah ada koordinasi dengan kejaksaan. Berarti sudah lanjut ini kasusnya. Yang kedua yang saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu sekalian, Aliansi Borneo, saya sangat memahami betul bagaimana perasaan bapak-bapak sekalian dan ibu sekalian yang dialami setelah mendapatkan sebuah kalimat-kalimat yang tidak senonoh sebagai bangsa yang bersatu. Ada yang mau datangi di Mabes Polri, ada yang mau datangi di rumahnya yang bersangkutan. Saran saya tidak perlu datang. Kenapa tidak perlu datang ke sana? Karena kepolisian sudah memprosesnya. Kita berikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk memproses secara baik kasus ini. Dan percayakan pula, saya juga adalah asli Makassar, saya Bugis Makassar. Tapi darah saya juga ada di Kalimantan sana. Apa yang bapak-bapak dan ibu sekalian rasakan sama dengan yang saya rasakan. Atas nama Nusantara, atas nama Indonesia bersatu, satu yang dicubit kita merasakan semua sakitnya. Olehnya itu, kenapa kita lakukan semua ini mengedepankan proses hukum supaya tidak ada lagi yang mengulangi perbuatan itu yang saling menyakiti satu sama lain. Betul tidak? Betul. Saya setuju kita harus memperbaiki persatuan dan kesatuan kita. Pulanglah ke Kalimantan, ke daerah kita masing-masing dengan tenang. Doakan aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya, nonton televisi untuk menyaksikan setiap tahapan-tahapan yang diambil oleh kepolisian. Dan ketika ada sesuatu yang terjadi, keganjilan-keganjilan yang dirasakan, maka kabari saudara kita, ada Pak Agustiar, ada Ibu Ari, ada Pak Heru, ada Pak Rudi sebagai warga Kalimantan, supaya bisa kami kembali mengawal secara ketat apa yang menjadi persoalan pada hari ini. Saya kira begitu Pak Ketua. Persoalan ini saya sepakat kita harus mengawal secara baik. Ini demi Nusantara yang kita jaga bersama. Nusantara adalah ibu kota negara kita ini ke depan yang harus kita bersama-sama untuk menjaganya. Bukan begitu? Ya, salah. Segenap kami di Komisi 3 akan menjaga baik-baik masalah ini dan kita akan mengawalnya. Itu adalah janji kami kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Obon mau ada yang disampaikan, baru Habib setelah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kami suku Sunda mempunyai salam khas juga, yaitu Sampurasun. Alhamdulillah. Kalau Sampurasun jawabnya rampes, pimpinan. Begitu. Awalnya Bapak saya mau kasih tahu jawabannya rampes. Ternyata beliau lebih duluan menjawab rampes. Berikan aplaus lah. Itu hebatnya orang Dayak, Pak. Orang Dayak itu menghormati suku bangsa lainnya. Kita semua Pak dalam kerangka bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Sekali luar biasa, saya ingin memberikan jawaban tapi didahulukan. Pimpinan, rekan-rekan anggota Komisi 3 dan bapak-bapak, ibu-ibu dari Aliansi Borneo Bersatu. Berapa hari yang lalu memang di media, di grup WhatsApp dan yang lain-lain, sahabat-sahabat saya dari Kalimantan menyampaikan banyak hal. Mereka itu orang luar biasa, apa tindakan, kemudian bagaimana yang harus kita lakukan.
Mereka berjuang dengan caranya sendiri tentu, menyampaikan segala macam banyak-banyak hal lah. Itu semua bagi saya adalah langkah yang luar biasa. Karena kita tahu hari ini kita tentu menolak keras segala upaya untuk memecah belah bangsa, segala upaya untuk merendahkan harkat martabat suku-suku lain, dan gak mestinya ada dalam bumi kita. Karenanya saya beserta rekan-rekan baik satu fraksi ataupun satu komisi akan terus mengawal proses ini. Dan juga IKN keberadaannya ke depan yang paling penting adalah selain manfaat untuk Indonesia juga manfaat untuk masyarakat sekitar. Saya tahu betapa wilayah saya adalah wilayah industri, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi. Pembangunan begitu cepat berada di wilayah kami, tapi dalam prosesnya banyak masyarakat, saudara-saudara kami yang akhirnya tertinggalkan karena proses tersebut. Kami hanya menjadi penonton, kami hanya melihat semua proses pembangunan yang gemerlap. Ini semua tentu tidak boleh terjadi. Ketika pembangunan berjalan, semua orang bisa merasakan bagaimana proses pembangunan tersebut. Semua orang bisa memberikan kontribusi terhadap proses-proses tadi. Bapak Ibu sekalian, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Makasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir mungkin ada yang mau disampaikan Adinda Habibur Rahman. Cukup? Oke. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita tadi sudah mendengar respon dari kawan-kawan Komisi 3, semua sepakat mendukung dan mengawal hingga kasus ini diselesaikan di Bareskrim. Karena kita negara hukum, percayakan saja kepada polisi untuk mengambil langkah-langkah hukum, dan kami berjanji sampai tuntas akan mengawal. Baik, kalau tidak ada lagi yang perlu disampaikan, sesuai dengan perjanjian kita awal bahwa rapat kita akan akhiri pukul 13.30, tinggal 2 menit lagi. Izin 1 menit. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan komisi beserta seluruh anggota Komisi 3 yang kami hormati. Sekali lagi kami dari Aliansi Borneo Bersatu yang datang dari jauh-jauh daerah yang ada, yang seperti disampaikan juga oleh Bu Ari Egani tadi, kami ini memang orang kampung, tapi kami dalam berbicara tidak kampungan, seperti yang disampaikan oleh Saudara Edi Mulyadi CS itu. Jadi kami tetap punya etika dalam tata krama, dan juga kami memohon bukan hanya kepada masyarakat Dayak dia meminta maaf, juga kepada salah seorang pejabat negara, Menteri Pertahanan, Bapak Prabowo harus minta maaf juga, sudah menyampaikan perkataan-perkataan yang menurut kami tidak beretika seperti itu, dan tercantum di dalam pernyataan kami ini. Dan selanjutnya kepada pemerintah Republik Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, bahwa Kalimantan sudah dipilih, kami berterima kasih. Padahal kami tidak pernah meminta dan mengemis, tapi ini semua merupakan satu bentuk bahwa negara membutuhkan pulau kami untuk menjadi ibu kota negara. Dan untuk itu bahwa pulau kami sudah dibuat studi banding sedemikian rupa bahwa tidak ada gempa bencana alam, tidak ada rainfire dan sebagainya. Tapi perlu diingat, di sana bisa terjadi gempa sosial. Untuk itulah maka harus ada keterlibatan orang-orang lokal yang mengerti dan memahami daripada masyarakat adat, kearifan lokal, sehingga apapun nantinya yang muncul dalam permukaan di ibu kota negara tersebut dapat diselesaikan secara cepat. Untuk itulah maka keterlibatan masyarakat adat, keterlibatan lembaga adat, dan putra-putra asli Dayak untuk dalam otorita IKN, dalam personalia sesuai tingkatannya, prinsipnya kami siap nantinya bersinergi dan berkolaborasi. Untuk itu terima kasih dari kami. Sahe, sahe, sahe. Om Santi 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 Om. Salam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin menyerahkan. Tutup dulu sebentar. Oh, tutup dulu. Ya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Setengah menit dulu, sebentar, sedikit Pak. Jadi 1 menit silakan. Sebelum berangkat meninggalkan Palangkaraya, kami diberikan pesan oleh banyak orang Kalimantan Tengah. Jadi tidak selesai di persoalan kalau tidak dilaksanakan dengan sidang adat. Jadi pada akhirnya nanti
kita harus bisa menyelesaikan kasus ini. Selain nanti dia diproses secara hukum, dia juga harus diproses secara adat. Ada proses sidang adat. Bahkan ada kawan-kawan kita dari Kalimantan Tengah siap berangkat menyeret yang bersangkutan untuk menghadirkan di depan sidang adat kalau memang pihak ini kita tidak sanggup membawa beliau untuk melakukan sidang adat. Jadi harus diselesaikan dengan sidang adat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu hadirin sedikit bahagia. pimpinan, mungkin dari anak muda Kalimantan dulu sedikit bisa bicara. Iya Pak. Ya, sedikit ya. Ya, dari saya pimpinan. Ya silakan Bang Jeb. Ya. Damus. Mungkin dari Borneo Muda dulu ya. Boleh. Saya hanya 1 menit nanti Pak. Oke, singkat ya. Sebentar, ini waktu sudah lewat, saya perpanjang dulu 5 menit. Siap. Silakan. Ya, terima kasih pimpinan. Perkenalkan, nama saya Damus. Saya asal dari Kalimantan Barat. Yang pertama-tama, saya mengapresiasi ruang Komisi 3 yang telah menerima kami. Kami bersyukur untuk itu, pimpinan. Yang pertama, pimpinan, yang ingin saya sampaikan adalah kenapa harus dihukum adat? Dulu itu kasus penghinaan terhadap suku Dayak, Pak Tamrin Amal Tamagola, itu di adat. Kalau sampai tidak di adat, maka para tokoh adat dan warga masyarakat yang ada di Kalimantan Barat, mereka tidak terima. Untuk itu kami setuju dengan Komisi 3 untuk mendorong ini supaya beliau perhadapkan untuk di adat di Kalimantan. Baik, kami mengerti substansinya. Yang lain lagi apa? Cepat, 1 menit lagi. Mungkin izin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanto Minda, mantan Ketua Umum Batko HMI Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Saya juga selaku pimpinan Borneo Muda yang ada di Jakarta. Langsung menanggapi bahwa apa yang telah terjadi, apa yang telah dilontarkan oleh Edi Mulyadi, bagi kami selaku anak muda menilai bahwa ada unsur-unsur ingin memecah belah NKRI ini, ingin membuat kegaduhan di NKRI ini, sehingga kami dari anak muda yang cinta kepada NKRI, ketika ini adalah ancaman NKRI, maka ini wajib untuk ditangkap secepatnya. Atau ketika mereka tidak akan ditangkap, lebih baik dia tidak hidup lagi di NKRI. Pimpinan, bahwa kami selaku anak muda, bahwa kami sangat menginginkan bagaimana Pak Edi ini secepatnya ditangkap, karena apabila tidak, maka gelombang-gelombang rakyat, gelombang-gelombang anak muda dari Kalimantan akan bermunculan, akan memperlihatkan perlawanan untuk NKRI yang ada. Baik, cukup ya. Sedikit, sudah diterima. Jangan kami pun juga menduga, kami mendiskusikan kepada teman-teman, jangan sampai Edi Mulyadi ini adalah antek-antek teroris yang ada di Republik ini, yang selalu ingin membuat gaduh di Republik ini. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang ingin disampaikan sama? Ada 2 aja Pak. Yang pertama, kami sangat berterima kasih kepada semua kita yang ada dalam ruangan ini, baik yang pakai live yang tadi saya nonton, dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama ya, saya ucapkan terima kasih. Lihat di penonton kita yang di live streaming, luar biasa simpatisan mereka. Mari kita beri aplaus dulu. Mereka bertahan sampai jam ini. Saya melihat dari sini, mereka peduli akan NKRI. Bukan kalau Bapak Edi Mulyadi mencoreng NKRI, sama aja mencoreng NKRI semua, bukan hanya suku kami. Apalagi dibilang Borneo, sampai ke Sarawak dan Malaysia juga Borneo. Kami sama Dayak dengan mereka. Mohon maaf Bapak pimpinan dan semua kita, kalau dibilang mengawali, tolong kawali secepatnya dan proses cepatnya agar kami di sana tidak berteriak, tidak buat video lebih banyak. Dan yang kedua, akan ada video yang baik Pak untuk Bapak. Ucapan terima kasih dari kami yang ada di ibu kota sana ya. Oke, walaupun secara belum pindah. Dan ini nanti jadi mantan ibu kota. Kami berterima kasih sekali lagi Bapak pimpinan dan semua teman-teman kami. Dan saya
akan upload video ini kepada rekan-rekan saya yang ada di Kalimantan, di seluruh dunia, dimanapun kalian berada, maupun saudara-saudara saya yang ada di Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu di atas Pak ada mahasiswa juga se-Kalimantan tadi. Terima kasih semuanya ya. Itu jadi mereka tertahan di luar sebagian. Terima kasih. Baik, saya mendukung kasus Edi Mulyadi ini diselesaikan secara hukum, adat dan budaya sebagaimana pernyataan saya. Sebagaimana pernyataan saya sebagai Sultan Banjar. Baik. Rapat saya nyatakan selesai dan kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin.